Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kesempatan kali ini, kita akan membahas soal penilaian akhir semester 1 untuk pelajaran IPS, khususnya kelas 9 ya teman-teman. Oke, kita mulai saja dari soal nomor 1. Benua terluas di permukaan bumi adalah A. Afrika, B. Amerika, C. Asia, D. Eropa. Jawaban yang tepat yaitu Asia. Perlu teman-teman mengetahuinya bahwa benua Asia itu luasnya sekitar 47 juta kilometer persegi ya. Kemudian disusul benua Amerika yaitu sekitar 46 juta kilometer persegi ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 2. Benua Asia dan Eropa sebenarnya masih satu daratan, namun kemudian masing-masing dianggap sebagai sebuah benua. Alasan Eropa dan Asia dianggap sebagai benua yang berbeda adalah A. Perbedaan bentuk muka bumi, B. Perbedaan iklim, C. Perbedaan budaya, D. Perbedaan flora dan fauna. Jawaban yang tepat yaitu perbedaan budaya teman-teman. Jadi alasan mengapa benua Eropa dan Asia dianggap sebagai benua yang berbeda karena perbedaan budaya ya yang sangat terlihat dari kedua benua tersebut. Soal nomor 3. Teman-teman bisa perhatikan peta yang ada di sini. Nah, pertanyaannya, benua Asia pada peta dunia di atas ditujukan dengan nomor A1, B2, C3, B4. Jawaban yang tepat adalah 4 atau D, teman-teman. Nah, untuk posisi 1 ini adalah benua Australia. Kemudian nomor 2 itu adalah Amerika. Kemudian nomor 3 adalah Afrika. Dan yang keempat Asia, teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 4, teman-teman. Berikut batas-batas benua Asia. 1. Samudra Pasifik, 2. Pegunungan Ural, 3. Laut Merah, 4. Samudra Arktik, 5. Pegunungan Himalaya. Pertanyaan di atas yang merupakan batas benua Asia di sebelah timur dan barat adalah yang bernomor A1, 2, dan 3, B, 2, 3, dan 4, C, 1, 4, dan 5, D, 4, 5, dan 6. Jawaban yang tepat yaitu 1, 2, dan 3. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, kalau untuk sebelah barat itu berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Merah, Laut Kelapa, Selat Bosporus, dan Selat Dardanella, teman-teman. Lanjut soal nomor 5. Benua Eropa adalah benua yang memiliki iklim subtropis dan sedang. Hal ini dikarenakan benua Eropa berada pada posisi A 35 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan, B 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan, C 35 derajat lintang utara sampai dengan 71 derajat lintang utara, D 80 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nah, perlu teman-teman perhatikan bahwa benua Eropa itu berada di belahan bumi sebelah utara ya teman-teman ya. Jadi yang jawabannya LS itu salah. Berarti A salah, B salah, D salah. Jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, kalau untuk mengetahui iklim, kalau dilihat dari letak astronomisnya itu dilihat dari lintangnya teman-teman. Untuk Eropa sendiri itu berada di 35 derajat lintang utara sampai dengan 71 derajat lintang utara teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Indonesia mengekspor karet ke Australia. Australia mengekspor gandum ke Indonesia. Perdagangan kedua negara tersebut disebabkan perbedaan A. Produk industri, B. Sumber daya manusia, C. Sumber daya alam, D. Penggunaan teknologi. Jawaban yang tepat yaitu sumber daya alam. Nah, jadi faktor yang mendorong perdagangan internasional itu salah satunya adalah perbedaan sumber daya alam, teman-teman. Nah, di dalam kasus ini, Indonesia mengekspor karet dan Australia mengekspor gandum. Karet dan gandum ini merupakan produk dari sumber daya alam. Oke, selanjutnya soal nomor 7.
Kerjasama internasional memberi jalan bagi suatu negara untuk berinvestasi di negara lain. Salah satu dampak positif adanya investasi dari negara lain adalah A. Lapangan kerja semakin luas, B. Berdirinya perusahaan asing ternama, C. Kualitas sumber daya manusia meningkat, D. Kelangsungan usaha kecil dan menengah terjamin. Jawaban yang tepat yaitu lapangan kerja semakin luas. Dengan adanya investasi asing yang masuk ke dalam negeri ini mengakibatkan terbukanya lapangan kerja yang semakin luas teman-teman. Sehingga dampaknya akan menyerap angka pengangguran teman-teman. Selanjutnya soal nomor 8. Kerjasama regional adalah kerjasama antara A. Negara dengan negara lain, B. Banyak negara, C. Negara dalam satu kawasan, D. Dua negara. Jawaban yang tepat adalah yang C. Negara-negara dalam satu kawasan. Kerjasama regional yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan satu rumpun. Nah ini misalnya seperti ASEAN, kemudian Uni Eropa, kemudian NAFTA ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Keuntungan mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah A. Memperluas wilayah pemasaran produk dalam negeri, B. Meningkatkan penerimaan devisa bagi negara, C. Menumbuhkan sikap mengutamakan negara lain, D. Masuknya budaya yang tidak sesuai dengan budaya sendiri. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Meningkatkan penerimaan devisa bagi negara teman-teman. Devisa dapat diartikan sebagai nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing, yang mana nilai kekayaan tersebut perlu diakui secara global oleh negara-negara lainnya. Nah, untuk sumber devisa negara sendiri diperoleh yang pertama hasil ekspor barang, pinjaman luar negeri atau utang luar negeri, kemudian pengiriman TKI ke luar negeri teman-teman. Kemudian yang keempat, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pun itu sebagai sumber devisa teman-teman. Soal nomor 10. Perubahan yang direncanakan atau plan change adalah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya adalah A. Pembangunan jalan antar provinsi yang memperlancar transportasi nasional, B. Model rambut dan baju kekinian yang digemari oleh anak-anak muda, C. Kecanggihan aplikasi handphone yang selalu berkembang hingga saat ini sehingga menimbulkan konten-konten negatif, D. Pembangunan pabrik-pabrik sebagai bagian dari proses industrialisasi yang berdampak pada minimnya lahan pertanian. Jawaban yang tepat yaitu A. Pembangunan jalan antar provinsi yang memperlancar transportasi nasional. Nah, pembangunan ini merupakan hal yang dirancang dengan sadar oleh manusia itu sendiri, teman-teman. Tujuannya untuk memperlancar proses distribusi barang sehingga aktivitas perekonomian akan berkembang dengan pesat. Soal nomor 11. Perubahan sosial di kota terjadi lebih cepat dibandingkan dengan di desa. Hal ini terjadi karena di kota A. Penduduknya homogen. Homogen ini adalah sejenis ya teman-teman ya. Sejenis atau satu gitu. B. Mobilitas sosialnya kecil. C. Cepat menerima pengaruh luar. D. Keyakinan agamanya berlainan. Jawaban yang tepat yaitu cepat menerima pengaruh dari luar teman-teman. Masyarakat perkotaan yang cenderung terbuka mengakibatkan terdapat pengaruh budaya yang masuk dari luar teman-teman. Faktor ini yang menyebabkan masyarakat kota perubahannya lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Selanjutnya soal nomor 12. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Perubahan lingkungan alam yang disebabkan karena faktor manusia adalah A. Tsunami, B. Gunung meletus, C. Gempa bumi, D. Banjir. Jawaban yang tepat yaitu banjir.
Bencana banjir dapat diakibatkan oleh perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan atau bahkan menebang hutan secara liar, teman-teman. Soal nomor 13. Dalam masyarakat sekarang ini sering ditemukan manusia yang cenderung berperilaku meniru gaya hidup bangsa barat dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Sikap semacam ini adalah contoh dari A. Sekularisme, B. Hedonisme, C. Konsumtivisme, D. Westernisasi. Jawaban yang tepat yaitu westernisasi. Westernisasi itu atau istilahnya adalah pembaratan. Juga dikenal dengan oksidentalisasi, yaitu sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya barat seperti gaya berpakaian, kemudian tingkah laku, maupun kebudayaannya ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 14. Sebagai seorang pelajar, sebaiknya menyikapi perubahan sosial dan globalisasi dengan cara A. A priori terhadap segala bentuk perubahan, B. Menerima setiap perubahan tanpa kecuali, C. Masa bodoh pada setiap perubahan, D. Kritis dan terbuka dengan menyaring segala bentuk perubahan. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Kritis dan terbuka dengan menyaring segala bentuk perubahan. Jadi sikap kritis ini dan terbuka dengan menyaring segala bentuk perubahan harus dilakukan sehingga para generasi muda tidak terjerumus dalam perilaku-perilaku yang melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, teman-teman. Selanjutnya soal nomor 15. Lunturnya nilai dan semangat kekeluargaan serta musyawarah mufakat di lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikasi dampak negatif globalisasi dalam bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Iptek, D. Komunikasi. Nah, di sini kata kuncinya adalah lembaga perwakilan rakyat, teman-teman. Jawaban yang tepat yaitu politik. Lembaga perwakilan rakyat ini misalnya seperti DPR dan DPD. Ini merupakan lembaga politik yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, teman-teman. Oke, cukup sekian saja video pembahasan soal PAS kelas 9 untuk pelajaran IPS. Semoga bermanfaat untuk teman-teman belajar ya. Sampai jumpa dan sampai ketemu di dalam video-video berikutnya. Dadah!